Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi kami tentang sejarah kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa kerajaan maritim di Indonesia. Nah, salah satunya yang akan saya bahas adalah sejarah mengenai kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu berdiri pada abad ke-7 oleh Dapun Tahyang yang berasal dari Minangkabau. Menurut Prasasti Kedukan Bukit, kerajaan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang, di tepian Sungai Musi. Nah, selain itu, Muara Jambi dan Muara Takus juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Nah, muncul beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya itu terletak di Muara Jambi, yaitu Jambi. Nah, adapun kebudayaan masyarakat Sriwijaya itu dipengaruhi oleh agama Buddha. Hal ini dapat terlihat dengan adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meminta kemakmuran. Nah, sedangkan di bidang ekonomi, kerajaan ini menerapkan sistem perekonomian pesisir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat itu mayoritas masyarakatnya itu bermata pencarian nelayan dan pedagang. Nah, adapun masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya itu berada pada kekuasaan Dapun Tahyang Sri Jayanaga. Dalam masa pemerintahannya, beliau berhasil menguasai hampir seluruh wilayah kerajaan di Asia Tenggara. Nah, kerajaan ini berbasis di pesisir dan memiliki armada laut yang kuat. Nah, sehingga tidak heran jika dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Nah, adapun masa keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan Sriwijaya harus berakhir pada abad ke-13 Masehi. Hal itu diakibatkan oleh faktor ekonomi dan faktor politik. Nah, pada abad ke-11 Masehi, kejayaannya semakin memudar, hubungannya dengan kerajaan India juga buruk tanpa sebab apapun. Nah, sehingga pada tahun 1024 Masehi sampai 1030 Masehi, kerajaan India ini menyerang kerajaan Sriwijaya, sehingga pada akhirnya pada tahun 1377 Masehi tidak lagi terdengar kabar tentang kerajaan Sriwijaya, karena pada saat itu juga muncul beberapa kerajaan di Indonesia. Nah, salah satunya kerajaan terbesar di Pulau Jawa yaitu kerajaan Majapahit. Nah, adapun sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya yaitu terbagi atas dua, yaitu sumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Sumber dari dalam negeri terdapat 6 buah prasasti. Yang pertama itu Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Kedua, Prasasti Talang Tua yang ditemukan di bagian barat Palembang. Ketiga itu Prasasti Telaga Batu yang ditemukan di dekat Palembang. Selanjutnya itu Prasasti Karangberahi yang ditemukan di Jambi Selatan. Selanjutnya itu Prasasti Palasemah yang ditemukan di Lampung. Yang terakhir itu Prasasti Telaga Batu yang ditemukan di Kota Kapur. Nah, sumber sejarah dari luar negeri itu berupa prasasti dan berita asing. Nah, contohnya itu Prasasti Ligor yang ditemukan di Semenanjung Melayu. Nah, ada juga prasasti yang ditemukan di India. Saya rasa cukup untuk pembahasan kerajaan Sriwijaya. Lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, di sekitar kota Teluk Sumawe, Aceh Utara. Wilayah Pasai sendiri terbentang di sepanjang pesisir pantai. Kerajaan Samudra Pasai muncul sekitar abad 13 setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Samudra Pasai juga merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang diberi gelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi setelah beliau memeluk agama Islam. Pusat pemerintahan kerajaan Samudra Pasai terletak di antara Sungai Jambu Air dengan Sungai Pasai, Aceh Utara. Sedangkan Pasai merupakan kota dagang yang menjadi pusat perekonomiannya. Komoditas andalan kerajaan Samudra Pasai adalah lada, dengan koin emas sebagai alat transaksinya. Masyarakat juga menanam padi dan memelihara sapi perah untuk menghasilkan keju, dan tak sedikit juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Poin terakhir,
Sebagai kerajaan maritim, Pasai menggantungkan perekonomiannya dari pelayaran dan perdagangan, memiliki letak yang strategis yaitu di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai menjadi penghubung pusat-pusat dagang di Indonesia dengan Asia Barat, India, dan juga Cina. Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan pendapatan dari pajak kapal-kapal yang melewati perairan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki armada laut yang cukup kuat, sehingga kapal-kapal yang singgah ataupun berdagang di Kerajaan Samudra Pasai merasa lebih aman. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malik Tahir. Beliau memimpin kerajaan dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Kerajaan berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhannya sangat sibuk dan dipadati oleh pedagang dari berbagai wilayah dunia seperti Asia, Eropa, Cina, hingga Afrika. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ini diperoleh karena Kerajaan Samudra Pasai berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar daerah tersebut. Penggunaan mata uang koin emas menjadi bukti kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai juga berhasil menjalin hubungan dagang dengan Pulau Jawa. Dan Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, pada tahun 1345 hingga 1350, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh pasukan dari Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Hal ini menyebabkan Kerajaan Samudra Pasai berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit, sehingga Sultan yang memimpin pada saat itu yaitu Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dan beberapa pengikutnya terpaksa meninggalkan ibu kota. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai pun tak terhindarkan. Namun, Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 Masehi. Hingga abad ke-16, Kesultanan Pasai mampu bertahan dengan perekonomiannya, walaupun telah terjadi banyak kehancuran. Yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran yang cukup signifikan dalam perekonomiannya. Hal tersebut terjadi karena arus perdagangan di wilayah Asia berhasil direbut oleh bandar dagang di Semenanjung Melayu. Dan pada tahun 1450, Malaka berhasil menguasai jalur perdagangan yang selama ini dikuasai oleh Kerajaan Samudra Pasai. Poin terakhir yaitu dari sisi internal, perebutan tahta pemerintahan kerap terjadi. Perang saudara dan pemberontakan di wilayah kerajaan pun tak terhindarkan. Raja Pasai tak mampu berkutik dan meminta bantuan Raja Malaka. Akan tetapi pada saat itu Raja Malaka juga tak dapat membantu Kerajaan Samudra Pasai karena pada saat itu Raja Malaka juga diserang oleh Portugal. Dan pada tahun 1521 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai pun diserang oleh Portugal. Dan akhirnya Kerajaan Samudra Pasai pun runtuh. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai melebur menjadi bagian dari Kerajaan Aceh saat itu. Yang terakhir yaitu peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Terdapat beberapa peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai yang sangat berharga. Beberapa bukti peninggalannya yaitu pertama, koin emas yang pada saat itu digunakan sebagai alat transaksi. Kedua yaitu cakradonya, yaitu lonceng besar yang terbuat dari besi dan berbentuk stupa yang pada saat itu dihadiahi oleh Kaisar Cina kepada Kesultanan Pasai. Ketiga yaitu naskah surat Sultan Zainal Abidin yang berisi tentang kondisi Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1511 Masehi ketika Malaka jatuh ke tangan Portugal. Selanjutnya yaitu makam-makam Raja-Raja Pasai dan makam Perdana Menteri. Sekian penjelasan dari saya mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sindok setelah memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Letak Medang Kamulan berdasarkan prasasti terletak di muara Sungai Brantas dengan ibu kotanya bernama Watanmas. Sumber sejarah berupa prasasti. Prasasti-prasasti yang menerangkan Kerajaan Medang Kamulan adalah sebagai berikut. 1. Prasasti Empu Sindok dari Desa Tangeran, daerah Jombang, Jawa Timur, tahun 933 Masehi yang menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintah bersama permaisurinya Sri Wardani P.U. Kabin.
2. Prasasti Empu Sindok dari daerah Bangil yang menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan satu candi sebagai tempat pendarmaan ayahnya dari permaisurinya Rakian Bawang. 3. Prasasti Empu Sindok dari Lor dekat Nganjuk tahun 939 Masehi yang menyatakan bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan pembuatan candi yang bernama Jayamrata dan Jayastambo, Tugu Kemenangan di Desa Anyok, Lodang. 4. Prasasti Calcuta, prasasti dari Raja Erlangga yang menyebutkan silsilah keturunan dari Empu Sindok. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Medang. Empu Sindok diketahui sedari muda tertarik dengan bidang sastra. Ia pun menuliskan dan menyusun kitab Sangyan Kamahayanikan atau kitab suci agama Buddha, sedangkan beliau sendiri beragama Hindu. Raja Erlangga dikenal karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya, termasuk kepeduliannya terhadap karya sastra, yang bertujuan melindungi sastrawan, para pujangga, dan para seniman. Pada pemerintahannya, Empu Kanwa menuliskan sastra Arjuna Wiwaha. Ada juga seni wayang yang berkembang dengan baik. Cerita pewayangannya terkadang mengambil sastra Ramayana dan Mahabharata yang sudah dipengaruhi dengan budaya Jawa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang. Empu Sindok sengaja memindahkan kerajaannya di dekat Sungai Berantas, yang bertujuan agar rakyatnya bisa menjadi nelayan dan menjadi daerahnya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Pada saat Dharma Wangsa, rasa perdagangan kerajaan Medang menjadi lebih terkenal bahkan hingga keluar Jawa, bahkan jadi pusat pelayaran di Indonesia Timur. Sayangnya karena penyerangan yang terjadi pada kerajaan Medang yang dilakukan Raja Worawari, perekonomian kerajaan tersebut jadi kacau. Puncak Kejayaan. Kerajaan Medang Kamulan mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Pengalaman hidup dan keberhasilan Airlangga dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Setelah kerajaan mencapai kesejahteraan, Airlangga memasuki masa kependetaan. Kemudian tahta diserahkan kepada putri yang lahir dari permaisuri. Namun putri Airlangga tersebut lebih memilih menjadi seorang petapa dengan gelar Ratu Giri Putri. Akhirnya tahta kerajaan diserahkan kepada kedua orang putra yang terlahir dari selir Airlangga. Selanjutnya kerajaan Medang Kamulan terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri atau Panjalu. Maksud Airlangga membagi kerajaan tersebut menjadi dua adalah untuk mencegah terjadinya perang saudara. Kerajaan dibagi menjadi dua bagian dengan batas Gunung Kawi atas bantuan Empu Barada, Jenggala dengan ibu kotanya Kahuripan, dan Panjalu dengan ibu kotanya Daha atau Kediri. Keadaan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, pemindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur memiliki arti yang sangat strategis. Tujuan Empu Sindok mendirikan pusat kerajaan di tepi Sungai Berantas adalah agar daerah tersebut menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Aktivitas pelayaran dan perdagangan pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh tidak hanya berlangsung di Jawa Timur, tetapi berkembang di luar Jawa Timur. Sedangkan pada masa pemerintahan Erlangga, kegiatan perekonomian mulai dibangun kembali. Dalam prasasti Kalagen menerangkan bahwa Raja Airlangga memerintahkan pembuatan tanggul di tepi Sungai Berantas yang tujuannya agar kapal dapat berlayar menyusuri Sungai Berantas sampai ke pusat pemerintahan. D. Kerajaan Tarumanegara. Awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Kerajaan Tarumanegara dibangun tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum. Raja Dirajaguru Jayasingawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salankayana di India. Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya ditaklukkan Kerajaan Magadha. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja pertama Kerajaan Tarumanegara, Jayasingawarman meninggal dunia. Tahta Kerajaan Tarumanegara kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Dharmayawarman, Raja Dharmayawarman yang memerintah pada 382 sampai 365 Masehi. Nama Raja Dharmayawarman ini hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang berisi kisah-kisah kerajaan Nusantara. Setelahnya,
ada Raja Purnawarman yang melanjutkan tahta kerajaan tahun 365 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman memiliki gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Suryamaha Purusa Jagat Pati. Kerajaan Tarumanegara merupakan puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Teman-teman, sepeninggal Raja Purnawarman ada Raja Wisnuwarman yang memimpin Tarumanegara tahun 434 sampai 455 Masehi dan Raja Indrawarman yang memimpin Tarumanegara tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelahnya ada Raja Chandrawarman yang memimpin tahun 515 sampai 535 Masehi. Raja Suryawarman, Raja Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Raja Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Raja Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, dan Raja Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Raja terakhir Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Linggawarman yang memimpin tahun 666 sampai 669 Masehi. Masa-masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan kerajaan kecil di Jawa Barat. Kemudian, kejayaannya ini diabadikan dalam sebuah prasasti zaman pemerintahan Purnawarman. Prasasti ini menunjukkan tentang dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai perekonomian. Mulai 410 Masehi, sungai-sungai juga diperbaiki mulai dari Kali Gangga hingga Sungai Cisuba di Cirebon. Pada 412 Masehi, Purnawarman memerintah alur Kali Cupu yang mengalir sampai ke istana. Tahun 1413 Masehi, Raja Purnawarman juga memperbaiki Kali Sarasa atau Kali Manuk Rawa yang sekarang dikenal dengan nama Kali Cimanuk pada 417 Masehi. Ia juga melanjutkan perbaikan alur Kali Gomati yang pernah diperbaiki kakeknya, Jaya Singawarman. Pada 419 Masehi, Raja Purnawarman memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum, yaitu kali terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Usaha Raja Purnawarman ini berhasil memperkuat Kerajaan Tarumanegara, apalagi saat itu sungai merupakan sarana perekonomian yang penting, sehingga perdagangan dan pertanian juga maju. Selanjutnya, runtuhnya kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai runtuh saat dipimpin oleh Raja Sudawarman saat mulai ada pemerintahan sendiri oleh raja-raja bawahan. Penyebabnya adalah karena kurangnya pengawasan sehingga raja bawahan merasa tidak dilindungi. Selain itu mulai muncul juga kerajaan yang menjadi pesaingnya, yaitu Kerajaan Galuh, dan mulai ada pemberontakan. Faktor lainnya adalah raja terakhir Kerajaan Tarumanegara yang tidak punya keturunan laki-laki. Sampai akhirnya Kerajaan Tarumanegara pecah jadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Banten. Yang pertama, sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang terletak di Provinsi Banten. Mulanya, Kerajaan Banten berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun seiring waktu, Banten berhasil melepaskan diri ketika mundurnya Kerajaan Demak. Pemimpin Kerajaan Banten yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1522 sampai 1570. Pada pemerintahan Sultan Hasanuddin berhasil membuat Banten sebagai pusat perdagangan dengan memperluas sampai ke daerah Lampung. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Maulana Yusuf, yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1580, yang berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Setelah itu, dilanjutkan oleh Maulana Muhammad, yang memerintah pada tahun 1585 sampai 1596.
yang meninggal pada penaklukan Palembang, sehingga tidak berhasil mempersempit gerakan Portugal di Nusantara. Yang kedua, kejayaan Kerajaan Banten. Kejayaan Banten mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agen Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1682, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa, serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun, Sultan Agen Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain, sehingga Banten menjadi wilayah yang multi etnis dengan perdagangan berkembang dengan pesat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Indonesia pada bagian timur. Yang pertama itu kerajaan Goa Tallo. Latar belakang berdirinya kerajaan Goa. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri di antaranya Goa, Tallo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sedendrag. Setiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Tallo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan apa yang lebih kita kenal dengan sebutan kerajaan Goa Tallo atau kerajaan Makassar. Goa dan Tallo menjadi lebih terkenal dengan nama kerajaan Makassar dengan pemerintahan yang dipegang oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas pengaruh kerajaannya dari Maros sampai ke Lombok. Sultan Hasanuddin juga berhasil mengembangkan pelabuhannya dan menjadi bandar transito di Indonesia bagian timur pada waktu itu. Kondisi sosial politik kerajaan Goa Tallo. Kerajaan Goa Tallo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin. Wilayah kekuasaannya meluas sampai Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Kerajaan Goa Tallo dari segi ekonomi dan sosial budaya. Kerajaan ini memperoleh kemajuan ekonomi yang amat pesat, terutama di bidang perdagangan. Perdagangan Makassar memegang peran penting dalam perdagangan di Nusantara. Meski akibatnya Makassar harus terlibat perang dengan VOC. Makassar juga berkembang menjadi pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing yang masuk ke Indonesia untuk berdagang di Makassar seperti Portugis, Inggris, dan Denmark. Runtuhnya kerajaan Goa Tallo. Sultan Hasanuddin dikenal dengan raja yang amat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Hubungan antara Batavia dan Ambon terhalangi oleh adanya kerajaan Makassar. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dan kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Arung Palaka yang merasa dijajah oleh Makassar meminta bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Akibatnya Arung Palaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar, dan secara paksa kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya. Yang kedua yaitu Kesultanan Buton. Kesultanan Buton adalah satu dari kerajaan-kerajaan kepulauan di Nusantara yang bercorak kerajaan maritim. Kerajaan Buton yang kemudian berubah status menjadi kesultanan. Kesultanan Buton juga kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia yang berada di Sulawesi Tenggara. Berdirinya kerajaan ini tidak lepas dari peran-peran orang Melayu yang datang ke wilayah Buton pada akhir abad ke-13 Masehi. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Buton menjalin hubungan baik dengan seluruh kerajaan di Sulawesi, bahkan hingga ke Pulau Jawa. Hubungan diplomatik itu membuat perekonomian di wilayah Kesultanan Buton menjadi baik, terutama karena hubungan perdagangan. Pada abad ke-17, pemerintahan Buton sudah mengembangkan sistem perpajakan yang sangat baik jika dibandingkan dengan kerajaan lain di Sulawesi. Kesultanan Buton memiliki hubungan yang cukup baik dengan VOC. Pada 1613 dilakukan perjanjian antara VOC dan Buton. Isi perjanjian itu antara lain VOC akan membantu melindungi Buton dari berbagai serangan musuh. Sementara VOC diberikan izin menetap di wilayah Buton, namun VOC jelas memiliki niat yang buruk terhadap pulau yang posisinya sangat strategis untuk menguasai perdagangan wilayah timur itu. Buton memang menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Indonesia sehingga Belanda sangat menginginkannya. Hubungan keduanya mulai retak pada
pada 1637 hingga terjadilah perang yang berlangsung selama setahun. Perang menimbulkan banyak korban berjatuhan di kedua pihak, namun sampai perang berakhir VOC tidak berhasil menjatuhkan dan merebut benteng Kesultanan Buton. Perang kembali terjadi pada 1752, 1755, dan 1776 karena VOC melakukan kecurangan dalam pedangan rempah-rempah di wilayah Buton yang sangat merugikan. Di bawah pimpinan Sultan Lakarambau, Buton berhasil mengatasi Belanda, namun muncul konflik internal di lingkungan kerajaan yang memperlemah kekuatan Kesultanan Buton. Yang ketiga yaitu Kesultanan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate telah berdiri sejak tahun 1257, satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Ini didirikan oleh Bab Mansur Maulamo yang berkuasa pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya pada awal abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempahnya. Pada tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan Portugal, diizinkan mendirikan posko dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkeh di Maluku. Kedekatan Sultan dengan orang Portugis menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat, apalagi mereka ikut campur tangan dalam urusan-urusan internal kerajaan, seperti dalam pengangkatan dan penunjukan pewaris tahta. Terjadi perebutan tahta kerajaan yang pada akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Terwase. Pangeran Terwase didukung Portugal, namun setelah meraih kemenangan, Terwase justru dinanti dan dibunuh Portugal. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Hairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Portugal di Maluku kesulitan mendapatkan bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Hairun. Secara licik, Gubernur Portugal Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawalannya. Pembunuhan Sultan Hairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575 di bawah pimpinan Sultan Babullah. Ternate mencapai puncak kejayaannya. Sepeninggal Sultan Babullah, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan diterima memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Beberapa sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkraman Belanda, akan tetapi karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki Belanda, perlawanan tersebut berhasil dipatahkan.